seseorang yang melakukan pesugihan karena paksaan suaminya sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Ima, wanita cantik kelahiran tanggal 10, memasang banyak susuk dan ritual mandi kembang, serta suaminya mengikuti pesugihan. Menurut pengakuannya, Ima selalu diikuti sosok gaib yang selalu mengganggunya. Karma buruk apa yang dijalani oleh Ima? Sebelumnya saya minta izin dulu membacakan satu persatu ya. Iya, baik. Karena saya melihat di 10, kemudian 10 Januari ya. Iya, betul. 10 Januari, kemudian saya melihat angka 11. Di sini kamu tampaknya mengalami perceraian selama 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. pisah gitu, tapi dia nggak Pisah? menyerah. Iya. Karena kamu suka ngomong kayak gini, koreksi saya ketika saya salah ya. Saya Iya. merasakan, aduh saya mah udah tua, saya udah nggak ada gunanya. Kamu kok suka ngomong gitu ya? Memangnya ada perasaan ada kamu dibuang ya? Itu apa suami. Hey, apa kabar? Ganteng saja. Bro. Bro. Ya, ini sahabat gua nih ya. Gimana lo kabarnya? Sehat bro, Baik ya, gimana usahanya? alhamdulillah lancar, tapi nggak sukses-sukses lu bro. Bisa aja lo. Bu, ibu punya Fuad. Maaf ya bu, soalnya semasa sekolah SMA dulu, saya nggak pernah main ke rumahnya Fuad. Oh ya bu, perkenalkan, itu istri saya dan itu istri teman saya. Hai, aduh maaf ya aku telat ya. Aduh, acara reuniannya udah dimulai belum nih? Hai. Fuad. Ih, kamu makin ganteng deh. Kamu bisa aja. Itu ibu kamu ya? Kenalin aku dong. Calon mertua. Heh, jangan centil ada aja perempuan ya. Fuad tuh udah nikah, punya anak 3. Saya tuh istrinya. Sopan ya. Ah, ibu, bisa aja. Nggak mungkin lah istrinya Fuad kayak nenek-nenek. Dijaga ya mulutnya. Dan sembarangan kamu ngomong, kurang ajar. Saya kasih tahu. Bisa-bisanya. Awas kamu sekali lagi. Udah, mau apa-apaan sih? Dia tuh gangguin kamu, Mas. Udah diam, ini teman aku. Kamu bikin malu aja. Awas ya sekali lagi ya. Udah. Ayo pulang. Kamu lihat kan? Kamu ikut aku ke sana tadi cuma bikin malu tau nggak? Kamu lihat teman-teman aku semua di situ pada jadi cantik, gak kayak kamu kumbel begini. Jadi kamu nyesel nikah sama aku. Mas, Bukan urusan kamu ya. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Ima. Dulu aku juga seperti itu sebagai teman. Aku nggak mau kamu dipandang seperti itu lagi. Kalau kamu mau, aku bisa antar kamu ke dukun yang terkenal. Niat awalnya ingin memikat suami malah kabur. Malah yang terpikat makhluk-makhluk gaib. Berarti pasang susuk nggak pernah ada benernya. Iya. Apalagi untuk penglaris atau pengikat. Buktinya yang mau diikat malah main perempuan lain. Tadinya sakit hati sama depan rumah waktu itu. Dia seneng sama suami, gitu main mata. Mas, mau berangkat kerja? Kamu? Iya nih. Oh iya, kita berangkat bareng aja. Kan kantornya deketan. Boleh sih, tapi emang nggak apa-apa sama istri Mas. Gak apa-apa, gak ada urusan. Ya, Mas. Apaan sih, Mas? Aku nggak mau ya kamu bareng sama dia. Dia tuh janda. Apa kata orang nanti? emangnya kenapa juga kalau janda? Kantornya deketan kok. Pokoknya aku nggak suka Mas bareng sama dia. Gak usah ribet ya. Kamu kalau mesti kayak gini terus, saya ceraiin kamu. Ribet. Aku nggak mau dicerain Mas Fuad. Pokoknya aku harus buat suamiku terpikat lagi sama aku. Sekarang, buka mata kamu perlahan-lahan. Setelah ini, suami kamu pasti
lebih tergila-gila sama kamu. Mas, capek ya? Sini aku bantuin. Nggak usah. Mas, penampilanku gimana? Kamu bisa nggak usah gangguin aku? Aku ini lagi capek. Aku lagi pusing. Kamu kenapa sih, Mas? Aku tuh penampilan kayak gini buat kamu. Biar kamu seneng. Aku nggak nafsu sama kamu. Perusahaan aku bentar lagi bangkrut. Jadi kamu jangan bikin aku tambah pusing untuk mikirin pakaian kamu seperti perempuan. Paham? Kenapa susuk itu nggak berfungsi ya? Apa aku udah ditipu dukun itu? Nah, setelah bapaknya nggak ngasih duit waktu itu, setelah nggak ngasih duit, jadi anaknya rada stres gitu yang cowok. Jadi punya bapak seperti itu gitu. Mas, aku minta uang dong, Mas. Uang apaan? Buat belanja, Mas. Nggak ada. Terus kita nggak perlu makan hari ini, gitu. Nggak usah makan. Dengerin. Aku kerjaan sekarang lagi berantakan. Jadi sekarang nggak ada pemasukan. Nggak punya uang. Puat! Keluar lu! Ya bang. Puat, gua datang kemari untuk menagih hutang malu. Ya bang, maaf bang. Kalau sekarang saya belum ada bang. Banyak alasan aja lo. Mau ada uang kayak mau enggak, itu bukan urusan gua. Saya pasti bayar bang. Demi Tuhan bang, kalau sekarang saya memang nggak ada uangnya bang. Mas, apa yang Udah kamu diem. Kalau lu bersikap baik sama gua bakal lebih baik dari lu. Stop, Bang. Jangan sakitin suami saya lagi, Bang. Hai, bangun lu, bangun! Gua kasih waktu sampai besok. Lu harus siapin uangnya. Tapi kalau enggak, lu akan hancur, Mang. Dan waktu awalnya dari pertama punya anak satu itu emang sering pacaran suami. Terus kedua, ketiga, keempat ini ngajak itu ke daerah Sukabumi emang. Saat itu ibu lagi sedang hamil gitu, 5 bulan kalau nggak salah. Diajak sana, diajak ke paranormal, terus dikasih minum. Oh, oke. Jadi kasih minum, kata saya nanya karena saya waktu itu saya saking cintanya malah suami, jadi apa kata suami iya gitu. Minum air ini harus habis dalam sekali tegukan. Jangan sampai terputus. Nanti khasiatnya hilang. Wah. Tenang, tidak usah takut, tidak apa-apa. Justru dia yang akan membantu kamu untuk menjadi kaya raya. Tapi jangan sampai istrimu tahu. Terus pulang itu suami di kamar entah bakar apa, kayaknya kemenyan gitu. Terus airnya itu diminumkan saya lagi, katanya untuk keamanan katanya gitu, untuk jaga kamu katanya gitu. Terus ibu minum. Setelah itu ibu langsung mimpi. Mas, bangun, Mas. Kamu apa-apaan sih, ha? Ngagetin orang aja. Aku mimpi dikejar makhluk menyeramkan, Mas. Persis sama seperti yang aku lihat di tempat paranormal kemarin. Aku nggak ngapa-ngapain, tapi dia tetap ngejar-ngejar aku, Mas. Terus kamu harus teriak-teriak kayak orang kesurupan, iya? Kamu nggak usah kayak anak kecil deh. Tapi ini benar-benar serem, Mas. Bahuku masih terasa sakit karena dicengkeram makhluk itu. Itu cuma hanya bunga tidur, ya? Tapi, Mas, Alah udahlah, gak ada tapi-tapian. Aku capek, bolak-balik harus bangun.
kita, Mas. Sekarang kalau ada. Mana tapi buktinya mana? Nggak ada kan? Udah sekarang aku mau tidur ya. Sekarang aku mau tidur. Jangan coba-coba kamu bangunin aku lagi. Aku capek. Awas kamu kalau kamu bangunin aku lagi. Besoknya ada yang paranormal itu sering istrinya nelpon suruh motong ayam putih gitu. Dengan aku persembahkan ayam putih ini, Kalung Wewe akan hadir. Sepertinya dia udah hadir di sini. Jika kau ingin menjadi orang kaya, maka turutilah syarat yang kuberikan. Baik, Kalung Wewe. Ini persembahan untukmu. Hanya dengan nyawa seseoranglah kau bisa menjadi orang yang kaya raya. Jika tidak, maka keluargamu yang akan menjadi tumbal-tumbuhan. Gak mungkin aku kasih nyawa untuk kamu. Gak mungkin nyawa akan aku persembahkan untuk kamu. Iya, Kalung Wewe. Maafin aku. Aku akan menurutin apa yang kamu minta. Maafin aku. Ibu. Iya Mas, ada apa ya? Saya bawa makanan nih. Saya mau kasih gratis. Ibu mau? Gratis, Mas? Iya. Tapi saya nggak mau deh, Mas. Bu, nggak apa-apa, Bu. Mas. Mas, beneran itu gratis? Iya, Bu, ini gratis, Bu. Ibu mau? Mau atuh. Sini Mas. Ini, Bu, ambil, Bu. Aduh, makasih ya Mas ya. Iya, Bu. Permisi Mas. Iya, Bu. Semoga aja kali ini usaha aku akan berhasil. Dan di dalam plastik itu udah ada kembang kabojanya. Pak Fuad. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Kebetulan sekali. Saya tahu Bapak dari teman saya. Saya mau mengajak Bapak kerjasama dalam pengerjaan sebuah proyek. Apa Bapak bersedia? Iya, Pak. Saya bersedia. Bagus. Ini kartu nama saya. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Makasih banyak ya, Pak. Katanya ada ibu-ibu yang meninggal di ujung jalan sana. Meninggalnya mengenaskan lagi. Iya, ada yang bilang ibu itu diterkam makhluk aneh berwarna hitam. Ternyata kampung kita udah nggak aman ya. Iya. Ih, takut banget. Jangan-jangan itu ibu-ibu yang terima makanan dari aku tadi. Berarti tumbal aku berhasil. Ini ada sosok makhluk. Tunggu bentar. Ada apa, Roy? Sebentar. Robi, ada sosok. Ini adalah penampakan sosok Kalung Wewe, Robi. Tuh, dia ngeliatin kita loh. Iya, iya. Oh my God. Enggak. Oh my God. Dia ngikutin kamu, Roy. Dia ngikutin kamu, Roy. Dia biasanya dalam satu herb gitu loh. Jadi ini yang saya lihat sosok ini di yang tadi saya ke distract. Jadi lokasi yang kita di sini ini adalah studio yang agak sedikit angker dan beberapa partisipan kalau kita flashback ke masa lalu ada beberapa yang ke arah sana, kesurupan ke arah sana ya. Jadi saya melihat ada makhluk perwujudan Kalung Wewe kemudian berwujud sekarang kelelawar.
ini mempengaruhi pikirannya saja, pikiran kita. Jadi partisipan dan teman-teman di sini semoga jangan hilang fokus atau bengong. Udah lapar nih. Iya, nih. Papa kasih uangin banyak. Nih. Makasih ya, Pak. Iya. Sekarang kamu terserah pada mau beli makanan apa aja boleh, ya? Mas, ada yang mau aku omongin sebentar. Apa? Mas, uangnya banyak banget. Dari mana Mas dapat? Aku nggak suka kamu tanya-tanya aku dapat uang dari mana, ya? Yang penting aku pulang bawa uang. Aku kan cuma tanya, Mas. Sekali lagi kamu berani nanya, aku dapat uang dari mana? Selamanya kamu nggak akan pernah aku kasih uang. Pergi! Papa, Mama. Kenapa sayang? Di atas kayak ada. Ada apa? Ada serem. Nggak ada apa-apa. Sekarang ini Pak Fuad itu aneh, Pak. Ada yang aneh sama dia. Nah, perhatiin aja. Sekarang kayak mendadak dia. Ya. Padahal usahanya udah bangkrut, Pak. Ih, bapak-bapak. Lagi pada mau kemana nih, Pak? Mau jalan-jalan menghirup udara yang seger, refreshing. Oh, biasa, Pak. Gini, Pak. Kebetulan saya lagi ada rezeki, jadi saya pengen bagi-bagi. Diterima aja, Pak. Ayo. Iya. Ini, Pak. Buat Bapak. Ini buat Bapak. Wah, gawat. Bunganya jatuh. Nanti bisa ketahuan kalau bunga kamboja itu ada di dalam plastik kresek. Wah, baju. Baju pasti gue celana. Pak. Gini, Pak. Nyobainnya nanti aja, Pak. Ya. Cobainnya nanti aja di rumah. Gitu, Takutnya nanti ada yang lihat. Nggak enak deh. Begitu. Kita permisi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Iya. Dicobain ya, Pak ya. Iya, Pak. Untung aja nggak ketahuan. Cakep. Bagus banget, pas buat gua. Insya Allah. Itu pasti korban dari kalung wewe itu. Aku mau lihat gimana keadaannya. Bu, Pak, permisi dong. Mas, minggir Mas, saya mau lihat. Dengan begini, nggak ada seorang pun yang curiga padaku. Suami saya mengorbankan banyak orang, tetapi tiba-tiba wewe gombel tersebut meminta tumbal berupa anak saya. Jelas suami saya tidak mau memberikan anak saya. Jangan-jangan kalung raksasa itu. Ma, tolong, Ma. Ya sayang, minum dulu ya. Mama, tolong. Kamu ngapain sih keluar bawa anak-anak? Aku nggak mau lagi masuk ke dalam rumah, Mas. Tadi kakak diseret-seret makhluk menyeramkan, Mas. Untung berhasil aku lepasin. Nggak mungkin ada makhluk di rumah kita. Kamu nggak usah ngada-ngada ya. Iya, Pak. Aku juga tadi lihat makhluk aneh, Pak. Berarti ancamannya nggak main-main. Aku harus selamatkan keluargaku. Hubungin dukun itu aja.
Halo Mbak. Ya, aku mau bicara soal kalung Wewe itu. Iya, pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau kalau sampai keluargaku jadi tumbal. Iya. Jadi keluarga kita akan menjadi tumbal gara-gara pesugihan kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Aku mohon, Mas. Tinggalin ritual persugihan itu. Aku nggak mau terjadi sesuatu di keluarga kita. Diam kamu! Sekarang kita harus pergi dari sini. Ayo cepat masuk mobil. Sampai kapanpun kau akan pernah bisa kursiku. Kau berikan aku tumbal atau kau akan jatuh miskin. Mas! Mas! Aduh. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa kan, Nak? Bapak nggak apa-apa kan, Pak? Iya, saya nggak apa-apa, Mas. Maaf ya, Mas ya, Mbak. Anak bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soalnya saya buru-buru, jadi saya nggak sengaja. Lain kali hati-hati, Pak. Iya, Mas. Apalagi bawa anak-anak kayak gitu ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Mas. Loh. Emangnya kenapa? Kenapa, Mas? Kok sedih gitu abis terima telepon? Proyek aku di-cancel. Langsung. Benar-benar membuat usaha suami saya menggeliat, hancur kembali. Karena suami saya tidak mau mengorbankan anak-anak. Proyek aku gagal. Berarti aku selama ini sia-sia apa yang aku lakukan? Sabar, Mas. Semua ada jalan keluarnya. Diam kamu! Ini semua gara-gara kamu! Karena kamu nggak dukung aku! Aku dukung kamu, Mas. Asal nggak membahayakan kita. Tapi kalau pesugihan, aku nggak mau. Apalagi akhirnya kalau keluarga kita yang terancam. Bagaimana, Fuad? Bagaimana rasanya gagal menjadi orang yang kaya raya? Kurang ajar! Aku nggak mau gagal! Aku nggak mau gagal! Jika kau tidak mau gagal, maka tumbalkan anakku! Tumbalkan anakku padaku, Fuad! Saya paham dengan apa yang kalian ceritakan. Memang, pesugihan itu membutuhkan tumbal keluarga terdekat. Apa nyawa itu nggak bisa digantikan dengan nyawa orang lain, Pak? Tidak bisa, karena itu syarat utama dan tidak bisa ditawar lagi. Ada cara lain untuk melakukan semua itu. Apa itu, Pak? Memasang susuk di wajah istri kamu. Jadi kamu mau memperalat aku untuk kekayaan? Ini cuma hanya jalan satu-satunya yang nggak mengancam anak-anak kita. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Kamu kalau bawa mobil hati-hati ya. Kalau ada apa-apa sama istri saya gimana? Istri saya lagi hamil. Iya, Mas. Maaf, Mas. Saya ngantuk, Mas. Ngantuk? Kalau ngantuk jangan bawa mobil ya. Kamu mau saya laporin polisi? Aduh, jangan dong, Mas. Gini aja, Mas. Gimana kalau saya ganti biaya pengobatannya? Yaudah, Mil. Bentar, Mas. Ini nggak kurang kan? Enggak, Mas. Dihitung aja. Bentar, hati-hati ya. Iya, Mas. Mbak, maaf ya, Mbak. Kasih, Mas. Kayak kita harus pergi dari sini. Karena kalau Wewe ngikutin kita. Ayo cepet. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Nggak apa-apa, Mah. Emangnya kenapa, Mah? Mas, aku nggak mau ya kamu ngelakuin ritual apa-apa lagi. Aku nggak bisa terus-terusan khawatir sama anak-anak. Kalau kamu mau kaya, pakai cara yang bener dong. Kamu kenapa ceramain aku sih, ha? Kalau aku kaya, kamu juga ngerasain. Loh. Kenapa Mas Fuad? Mbak Ima, kok ribut-ribut? Enggak, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, Bu ya. Nah, ini, Bu, istri saya mintain uang saya terus. Padahal kerjaan saya lagi berantakan, Bu. Jadi saya nggak punya uang sekarang.
Nih, saya ada uang. Udah, pakai aja nih. Beneran nih, Bu? Beneran, pakai aja. Makasih ya, Bu. Makasih banyak. Sama-sama. Dengan pengasihan itu, saya dan suami saya dapat membeli mobil baru. Itu pun dari hasil belas kasihan orang-orang. Pak, makasih ya Pak ya. Bapak udah ngasih kepercayaan yang penuh untuk saya bekerja di perusahaan Bapak. Sama-sama Pak. Semoga proyek ini membuat Ibu Ima senang. Baik Pak, makasih Pak. Saya sangat senang, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Saya tinggal dulu ya. Iya Pak. Beres. Sekarang kamu udah menyelesaikan urusan dengan rapi. Sekarang kita punya uang banyak lagi. Ya. Ayo. Kakak kenapa kakak? Hah? Ima! Ima! Pergi. Aku jangan aku. Tolong bantu aku jalan, Mas. Aku tuh berat banget buat melangkah. Bisa aja kamu alasannya, hah? Nggak usah banyak alasan kamu. Saya kasihan anak-anak pada sayang sama ayah. Saya cinta sebenarnya. Saya nggak mau ganti yang lain gitu. Tapi suami sudah punya yang lain? Punya. Kenapa, Ma? Mama nggak tahu sama. Pak, Pak sakit, Pak. Mama, Pak. Kamu nggak usah kebanyakan drama deh. Kenapa jadi begini? Kenapa susuk-susuk itu keluar? Kenapa susuk-susuk itu pada keluar dari tubuh istri saya, Mbak? Susuk itu akan keluar dari tubuhnya karena dia sedang hamil. Terus susuk itu nggak berfungsi lagi dong, Mbak? Jelas tidak akan berfungsi karena susuk itu sudah keluar dari tubuhnya dan istri kamu sudah tidak dapat pengasihan lagi. Mbak, kira-kira ada cara lain nggak, Mbak? Kamu tidak punya cara lain selain minta bantuan Kalong Wewe. Tolong saya. Saya tidak mau terlibat lagi oleh Kalong Wewe itu, Mbak. Saya nggak mau anak-anak saya akan menjadi tumbal dia, Mbak. Kamu tidak punya cara lain kecuali kamu mau miskin lagi. Enggak. Ibu Ima ini pisah 7 tahun sama suami? Iya, ditinggal. Berarti belum bercerai? Belum. Oh. Saya minta cerai terus tapi nggak pernah Kenapa nggak bercerai Ibu boleh tahu? Saya kasihan anak-anak pada sayang sama ayah. Saya cinta sebenarnya. Saya nggak mau ganti yang lain gitu. Neng, aku mau ketemu Mas Fuad. Aku ingin Mas Fuad pulang. Apaan sih kamu datang-datang ke rumah orang, Mas Fuad pulang, Mas Fuad pulang. Pergi kamu sana. Neng, aku mohon. Anak-anak kangen sama bapaknya. Udah pergi sana, pergi. Ima, kamu ngapain sih ngetok-ngetok rumah orang, ah? Bikin malu aja kamu. Mas, aku ingin Mas Fuad pulang. Aku nggak bakal pulang lagi, ngerti? Mas, ini demi anak-anak, Mas. Bodoh amat, aku nggak peduli. Sekarang kamu keluar dari sini. Ayo! Udah, Mas Fuad bilang nggak mau keluar. Pulang sana. Mas, keluar. Keluar kamu. Punya istri tua, ribet sama anak. Punya istri muda, terlalu banyak tuntutan. Ih, kamu mah tidur-tiduran. Bangun. Enak-enakan aja tidur. Pergi sana cari uang. Siapa sih yang ngasih-ngasihkan tidur? Aku ini lagi mikirin gimana caranya aku bisa dapat uang yang banyak. Ya keluar dong, temuin teman-teman kamu di sana buat cari uang. Ya sekarang kalau memang ada yang harus aku bisa temuin ya aku pasti temuin lah. Kalau kamu malah asik-asikan kayak gini, mendingan kamu pergi sana ke rumahnya Ima. Tuh, kata dia anak-anak kamu pada kangen sama kamu. Daripada kamu di sini nggak guna, tau nggak?
Kamu mau ngapain lagi kesini? Aku menginginkan anakku menjadi tumbalku. Gak mungkin. Aku nggak akan numbalkan anak aku untuk kamu. Aku akan terus memaksamu hingga nanti kau berubah pikiran dan menumbalkan anakku padaku. Gak akan mungkin. Semuanya nih gara-gara Fuad. Enak banget hidupnya, cuman makan tidur, makan tidur. Aduh, 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 ini gara-gara Fuad nih. Ya Allah. Duh, kenapa lagi nih motor? Banget lagi. Nah. Duh, kok nggak jalan sih nih motor? Duh. Mudah-mudahan aja Neneng segera sadar. Dokter, gimana keadaan istri saya, Dok? Kondisi pasien masih dalam keadaan lemah dan harus segera dioperasi. Karena ada pendarahan di kepalanya. Kalau tidak segera dioperasi, maka nyawa pasien tidak akan tertolong. Dok. Dok, tapi saya nggak punya biaya, Dok. Maafkan saya, Pak. Kalau untuk itu, saya tidak bisa membantu. Saran saya untuk segera dioperasi. Kalau begitu, saya permisi dulu. Fuad, kau bisa menjadi orang kaya raya dan memiliki uang banyak dengan bantuan. Maafin aku. Aku nggak bisa korbankan anak aku sebagai tumbal kamu. Ima. Mas Fuad, anak-anak. Halo. Dengerin, Papa bawa mainan dong. Nih, tuh. Ini buat abang. Ini buat adek. Ya. Makasih ya, Pak. Iya. Bagus banget nih, Pak. Bagus ya? Makasih ya, Pak. Iya. Oh iya, Ma. Ambilin aku minum ya. Bentar ya, Mas. Iya. Nih, buat kakak. Papa beliin mainan spesial bentuk bebekan. Bagus ya, Pak. Kakak suka? Oh iya, ini ada satu lagi. Papa punya bunga kamboja, bagus. Tapi bunga ini jangan sampai tahu Mama. Soalnya nanti kalau Mama tahu, nanti diminta sama Mama. Emang boleh? Nggak boleh, ini kan untuk aku bunganya. Oh iya, pinter anak Papa. Nah, pegang, kantongin ya. Jangan ketahuan sama Mama. Makasih ya, Pak. Ya udah kalau gitu Papa pergi dulu, nanti Papa balik lagi ya. Ya, dadah kakak. Loh, Mas Fuad kemana ya? Dek, Papa kemana ya? Adek. Adek. Bebek, kamu lucu banget sih. Adek. Sayang, ayo sini. Untung cuma mimpi. Tolong jangan ganggu keluarga kami. Ya mohon. Aduh. Adik, Ma. Perut aku sakit, Ma. Kita berobat ya sayang. Kita ke dokter. Biar kamu nggak sakit lagi ya. Iya, Ma. Ayo, Ma. Ayo, Bang.
Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu terkena gejala ginjal. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya banyak. Mungkin sewaktu kecil mengkonsumsi airnya kurang banyak. Itu sebabnya ginjalnya tidak bekerja. Nggak mungkin, Dok. Anak saya tuh baru aja kena patukan kalung raksasa. Mungkin racunnya yang bikin perut anak saya bermasalah. Saya yakin, Bu. Anak ibu gagal ginjal. Sayang. Aku lebih baik membawa anakku ke pengobatan alternatif saja. Mereka pasti lebih percaya akan gigitan kalong itu. Kita pindah berobat ke tempat lain aja ya, sayang. Sepertinya anakmu digigit kalong wewe. Saya bisa merasakan hawa jahat dalam tubuhnya. Kasihan anak. Paksa dia untuk menghabiskannya, paling tidak setengahnya. Ayo sayang, minum dulu ya, biar kamu sehat. Sakit. Sakit. Bah, anak saya kayaknya sudah baik kan? Sayang, diminumnya airnya. Buat apa, Mah? Kita kan nggak haus. Iya, Mah. Aku nggak haus, jadi nggak usah minum, nggak apa-apa kok, Mah. Biar kamu sehat, sayang. Ini. Yaudah deh, Mah. Kasihan ini ke anak. Kalau terjadi apa-apa lagi. Baik, Mbak. Ada apa lagi? Dan anakku membebas setan. Hingga akhirnya aku tidak bisa mendekati anakku lagi, Pak. Terus, apa yang bisa aku lakukan untuk sebagai penggantinya? Kau tetap harus menyerahkan tumbal kepadaku dari orang-orang terdekatmu, Fuad. Aku minta uang. Uang buat apa, Nak? Nih, lihat nih, Mah. Mobil ini tuh udah jelek. Jangan dibuang-buang, Kak. Jadi berantakan tuh. Udah, biarin aja berantakan. Halo, Bapak. Bapak. Pada kangen gak nih sama Papa? Ah? Kangen dong. Papa beliin mainan yang banyak buat kalian. Iya, tenang aja. Pokoknya semuanya kebahagiaan. Ini keluar. Mas, ngapain kamu kesini? Kenapa emangnya? Aku pulang ke sini, aku pengen lihat anak-anak aku. Terus, Neneng gimana? Kamu nggak usah ngomongin Neneng lagi. Neneng udah meninggal. Aku udah kaya sekarang. Dan aku sekarang nggak perlu kerja. Aku dalam dulu, Mas. Ingat, Fuad. Sampai kapanpun aku masih menginginkan nyawa dari anak-anakku. Ima! Ya, Mas. Femi mana? Kita pulang yuk. Udah malam. Nanti Mama marah. Aduh. Ada apa ini? Pa. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Sebaiknya jangan biarkan anak kecil main di luar. Apalagi malam hari. Tidak bagus. Baik, Pak Ustadz. Segera bawa pulang ya. Makasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Mas, selalu ada hal aneh setiap kamu datang. Jangan deketin anak-anak lagi, Mas. Ima, maafin aku ya. Maafin aku. Enggak, sebaiknya kamu pergi, Mas. Anak-anaknya harus terbunuh gara-gara kamu. Ayo, sayang. Ima,
Ima! 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 Kenapa bisnis aku hancur lagi? Kenapa? Sudah aku bilang, Puan. Aku hanya menginginkan anakku yang menjadi tumbal. Anakku. Hanya tumbal yang kamu bicarakan. Tumbal lagi. Sekarang aku gak butuh kamu. Kau akan celaka. Tolong! 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 Saya sangat menyesal karena saya terlalu mencintai hal duniawi. Terlalu mencintai suami saya sehingga saya terjerumus dan kehilangan suami saya. Saya sangat tahu bahwa mencintai itu hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur. Sebelum ajal menjemput, saya sudah bertaubat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Saya mengembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya tahu ini semua jalan yang terbaik buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.